Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Mazhab Sya'ban. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya langsung saja, syarafu hamili wa ikramuhu wa taqdimuh. Keagungan orang ahli Al-Quran dan diutamakannya serta didahulukannya orang yang ahli Al-Quran. Pencinta Al-Quran, ahli Al-Quran, orang yang ngerti tentang Al-Quran, penghafal Al-Quran, pokoknya yang ahli dalam Al-Quran itu diutamakan dan didahulukan serta diagungkan. Aslul Quran min sya'airillah, wallahu ta'ala yaqul zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa yustadallu bihal ulama ala wujub ikram ahli Al-Quran. Al-Quran ini termasuk daripada syiar-syiarnya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, zalika wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu tanda daripada takwanya hati seseorang. Wa yustadallu biha, dan diambil dalil dari ayat tersebut. Ulama mengambil dalil dari ayat tersebut bahwasanya wajib bagi kita untuk mengagungkan, menghormati ahli Al-Quran. Orang penghafal Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang mengerti Al-Quran, ulama tafsir Al-Quran, kita harus menghormati mereka. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'zimi jalalillah ikram thalathah. Al-Imamul Adil wa Syaibah al-Muslim wa Hamilul Quran. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan tiga perkara. Termasuk mengagungkan Allah, kita mengagungkan tiga perkara. Apa itu? Al-Imamul Adil, kita mengagungkan imam yang adil. Ketika kita mengagungkan imam yang adil, maka kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa Syaibah al-Muslim, orang sepuh daripada kalangan orang-orang muslim. Ketika kita mengagungkan mereka, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa Hamilul Quran, dan ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Maka ketika kita mengagungkan mereka, maka hakikatnya kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Hamilul Quran? Ulama berkata, Hamilul Quran al-alim bihakamih. Yang dikatakan hamil Quran, orang ahli dalam Al-Quran itu adalah orang yang alim, orang yang tahu, orang yang punya ilmu tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa halalih, dan yang halal dalam Al-Quran, wa haramih, dan yang haram dengan Al-Quran. Wal amil bihi, dan orang yang mengamalkan dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Dia mengamalkan semua yang diajarkan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Quran, itulah yang disebut dengan ahli Al-Quran. Dan orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk juga orang yang menghafal Al-Quran. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Rasulullah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas atau yang didahulukan untuk menjadi imam pada suatu kaum, pada suatu kelompok, pada suatu golongan adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling fasih bacaannya dalam bacaan Al-Quran, yang paling bisa tentang ilmu Al-Quran, yang paling ngerti tentang tajwid, yang paling faham tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Itu yang paling pantas untuk menjadi imam, kata Rasulullah SAW. Bukan yang paling bagus suaranya, bukan yang paling tua umurnya, tapi adalah orang yang paling pintar dalam bidang Al-Quran. Warawal Bukhari wa ghairuh anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma' baina ar-rajulaini min qatla Uhud thumma yaqul ayyuhuma akthar akhdhan lil Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamahu ila al-had. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua jenazah, yang mana jenazah ini adalah yang syahid di perang Uhud. Kemudian ketika akan Nabi masukkan ke liang lahat, Nabi berkata, yang mana yang paling faham dalam bidang Al-Quran, yang mana yang paling alim di bidang Al-Quran. Kata sahabat, kalau sahabat menunjuk salah satu daripada jenazah syahid itu, maka Rasulullah mendahulukan yang paling alim, yang paling pintar dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran. Jadi Rasulullah mendahulukan mereka-mereka yang
lebih pintar, lebih alim, lebih mengetahui dan mengamalkan, lebih mencintai Al-Quran daripada yang tidak. Jadi di sini kita bisa mengambil dalil bahwasanya Rasulullah itu lebih mendahulukan orang-orang yang ahli Al-Quran daripada yang tidak. Kemudian keutamaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, tabarruk bil Quran, mengambil berkah dengan Al-Quran. Jadi kita bisa mengambil berkah dengan Al-Quran. Sebagian orang mengatakan Al-Quran itu cuma untuk dibaca, dipahami, kemudian diamalkan yang ada, tapi untuk tabarruk nggak ada. Makanya ada sebagian orang nggak mau mencium Al-Quran. Dia katakan mencium Al-Quran itu bid'ah. Al-Quran itu bukan untuk dicium, Al-Quran itu untuk dibaca. Ya, memang Al-Quran untuk dibaca. Ya, memang Al-Quran untuk difahami. Tapi tidak ada salahnya ketika kita mencium Al-Quran. Hajar Aswad saja dicium oleh Rasulullah SAW. Lalu tangan kedua orang tua kita cium, tangan guru kita cium. Lalu mengapa kita tidak boleh mencium Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar. Al-Quran adalah kalamullah yang agung. Jadi tidak ada salahnya mengambil berkah tabarruk dengan Al-Quran. Dan termasuk daripada keistimewaan Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini bisa diambil berkahnya. Warawad dari bisnad sahih anna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu kana yadh'al mushaf ala wajhi yaqulu kitab rabbi wa min barakati anna qira'at suratin minhu ayat tatrudu syaitan anil qari. Dan termasuk daripada keberkahan Al-Quran bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran maka setan-setan akan lari darinya, dari orang yang membaca Al-Quran. Bal an baiti aidan, bukan hanya dari dirinya, bahkan juga dari rumahnya. Jika kita membaca Al-Quran di rumah, maka Al-Quran yang ada di rumah juga akan kabur dari rumah tersebut. Wa annal ijtima' li qiraati istidraran li rahmatillah wa istijlab li ridwanih, dan yang membaca Al-Quran itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallu liwurudis sakinah, dan akan mendapatkan ketenangan ketika kita membaca Al-Quran. Wa dzakarallahu ta'ala liman ijtama'u alaihi, dan Allah menyebut nama-nama mereka ketika mereka berkumpul membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya, kata Nabi, as-sakinah, ketenangan. Wahafathumul mala'i wa ghasyathumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahafathumul malaikah, dan dibentangkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman inda, dan Allah akan menyebut orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an, yatadarasuna fima bainahum, yang membaca bareng tadarusan Al-Qur'an. Allah sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan Al-Quran seperti itu. Wa isti'malul Quran litadawumil amrad al-hissiyah wa litabarruk bih la yamna isti'malul amrad al-qulub. Dan menggunakan Al-Quran untuk berobat, untuk mencari kesembuhan dengan membaca Al-Quran, dengan penyakit hissiyah batin maupun zahir, itu bisa. Nah, kita bertabarruk dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, berharap kita mendapatkan kesembuhan dengan baca Al-Quran, itu boleh. Faman za'ama ba'da hadha an isti'mal al-Qur'an fi nahiyah min hadhihi an-nawa'i kat-tadawi yu'attil isti'malu fi nahiyatin ukhra aw yunafiya yukadzibu an Nabi sallallahu. Dan barang siapa yang mengingkari bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa diambil keberkahan, tidak bisa mengharap kesembuhan dengan membaca Al-Qur'an dan lain semacamnya, tidak menganggap Al-Qur'an tidak memiliki keberkahan ketika kita cium dan lain semacamnya, maka dia sudah melanggar apa yang telah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melenceng dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu bisa diambil keberkahannya. Maka cium, ketika membaca dicium, berharap kita mendapat keberkahan Al-Quran. Dibaca Al-Quran di rumah supaya setan yang ada di rumah kabur dari rumah kita. Dan supaya rumah kita diturunkan rahmat oleh Allah, ketenangan oleh Allah, sakinah, mawaddah, warahmah di rumah kita dengan membaca Al-Quran. Makanya terkadang rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, maka ketika kita masuk ke rumah tersebut, kita merasa sumpek, kita merasa gelisah, kita merasa tidak betah, ingin cepat-cepat keluar dari situ. Nah, kenapa? Karena mungkin di situ tak pernah dibacakan Al-Quran. Maka jika kita ingin rumah kita itu menjadi rumah yang sakinah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran supaya kita mendapatkan ketenangan di dalam tempat tinggal kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.